Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Fada FM Reborn. Senang sekali saya Faiz Ramzi Pramuditya bisa menemani kalian pada talk show pada siang hari ini. Dan juga kali ini kita juga akan membahas topik yang sangat relevan dan penting dalam kehidupan seorang remaja ya teman-teman. Yaitu tentang tantangan sosial dalam pembentukan karakter remaja. Ketika gengsi dan tekanan dari teman sebaya itu sedikit demi sedikit itu mengikis jati diri seorang remaja, teman-teman. Dan sebelum itu kita juga kedatangan seorang narasumber yang cukup berkompeten dengan tema kita kali ini. Ada Bapak Ahmad Syahidah. Sebelumnya kita akan menyapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik ya, saya sudah makan siang tadi. Ya, senang sekali bertemu dengan Bapak kali ya, ini, Pak. saya juga. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi talk show kita pada siang kali ini. Ya, sama-sama. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas kondisi di mana gengsi dan tekanan teman sebaya seringkali membuat remaja kehilangan jati diri mereka. Padahal setiap orang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Namun melihat kenyataan saat ini, ketika sebuah rasa gengsi dan tekanan yang berbeda-beda dari teman sebaya menjadi tantangan berat dalam pembentukan karakter seorang remaja demi diterimanya dan diakui oleh lingkungannya. Tak sedikit remaja menekan dirinya sendiri dengan mengikuti tren atau perilaku yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai pribadinya sendiri. Dari sinilah muncul krisis identitas serta menurunnya kepercayaan diri yang secara perlahan mengikis keaslian dari mereka. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas tantangan sosial dalam pembentukan karakter remaja serta membahas bagaimana gengsi dan tekanan teman sebaya bisa berpengaruh ke jati diri dan bagaimana proses pendewasaan itu seringkali diuji dengan perbedaan status sosial, rasa kesetaraan, dan harga diri. Baik Bapak, pada segmen pertama ini kita akan membahas tentang tekanan sosial, di mana salah satunya terlihat dalam pergaulan sehari-hari seorang remaja, atau yang lebih bisa dikenal pada zaman sekarang itu dengan bahasa circle pertemanan. Iya. Kadang dari circle inilah itu muncul rasa nggak enak, takut nggak diterima, sampai akhirnya itu seorang remaja itu mengikuti kemauan orang lain, padahal itu bukan cerminan dari dirinya sendiri. Bapak bisa dijelaskan secara umum apakah tekanan sosial selalu berdampak negatif terhadap pembentukan karakter remaja atau justru dapat menjadi pendorong kedewasaan mereka? Ya, ini pertanyaan bagus ya, karena kebetulan saya juga seorang ayah dari seorang putri yang sedang memasuki masa remaja ya. Dan pertanyaan itu penting karena ada dua jawabannya. Pertama positif, yang kedua negatif. Tetapi secara umum positif, karena apa? Tanpa tekanan itu tidak ada tindakan. Jadi tekanan itu penting bagi para remaja sebenarnya untuk kreatif ya, untuk bekerjasama, memberi respon. Tetapi tidak bisa dielakkan, memang ada sisi-sisi negatifnya. Sehingga anak perempuan saya pernah membuat lukisan overthinking. Jadi dia akhirnya untuk mendapatkan validasi, mendapatkan pengakuan, sehingga menyebabkan terlalu berpikir berlebihan. Padahal tuntutannya tidak sebesar itu. Hanya sebagai orang tua, kami juga membaca banyak literatur tentang apa yang disebut dengan Anxious Generation. Itu sebuah buku juga yang bagus, di mana generasi remaja kali ini itu tekanannya itu tidak hanya dari sosial dalam pengertian nyata, tapi juga media sosial. Nah, validasi itu yang menjadi tantangan besar bagi mereka. Makanya perlu kehadiran orang tua, kemudian masyarakat, guru, untuk menjadi bagian dari mereka. Jadi circle-nya itu tidak hanya teman-temannya, tetapi juga guru, masyarakat, dan terutama orang tua. Karena untuk sementara kan orang tua masih menjadi bagian yang paling dekat dengan para remaja ya. Tapi kalau di pondok ada wali asuh. Jadi saya melihatnya masih pada sisi positifnya.
Nah, sisi negatif itu bisa diatasi. Karena apa? Mereka ada di sekolah yang ada konselor ya. Mereka ada di rumah yang ada orang tua yang memahami bagaimana perkembangan kejiwaan remaja. Dan yang paling penting adalah masyarakatnya. Jadi kalau kita menciptakan lingkungan yang baik, maka insya Allah remaja kita akan tumbuh dengan baik. Ya berarti pengaruh dari teman sebaya itu berarti pasti akan berpengaruh pada jati diri seorang remaja gitu ya Pak? Iya tentu, tetapi kan orang tua harus juga terlibat. Bahwa tidak semua apa yang dikatakan teman sebayanya atau istilah peer group itu kan sangat populer di dalam psikologi itu. Makanya kemudian orang tua harus menjadi pendengar yang baik. Karena apa? Karena dia biasanya akan bicara dengan orang tuanya. Dan menariknya karena saya lelaki, ibunya perempuan, anak saya perempuan, dia lebih cenderung untuk percaya pada ibunya. Makanya saya akan bertanya kepada ibunya apa yang terjadi. Karena biasanya ada apa yang disebut dengan sensor diri. Anak perempuan akan cenderung terbuka pada ibunya, meskipun pada sisi lain dia lebih dekat kepada orang tua yang laki ya, ayah atau bapak ya. Tetapi bagi saya tekanan sebaya ya, peer group itu akan justru membentuk karakter anak itu, dan bagi saya mereka harus bergaul. Saya tidak menghalangi anak perempuan saya untuk tidak bermain misalnya, menerima temannya di rumah. Itu dalam bentuk bahwa kita peduli dengan kehidupan mereka dan circle mereka. Jadi bagaimana Bapak untuk ciri-ciri seorang yang sudah mulai tertekan itu? Kadang kan kita nggak tahu kalau seseorang itu sudah tertekan dengan circle pertemanannya. Mungkin terkadang cenderung menutup dirinya sendiri atau tidak bercerita kepada orang itu Bapak. Iya, itu sudah menjawab sebagian ya. Ketika anak diam berarti ada masalah. Kalau dia berbicara kita harus mendengar. Jadi bisa kita pahami ya dari komunikasi, kemudian dari isyarat tubuh, terus pola ya. Artinya dengan memerhatikan, kan kuncinya adalah orang tua, guru, dan masyarakat memerhatikan remaja ini sehingga keterlibatan mereka itu tidak hanya sebatas hanya misalnya pertemuan-pertemuan biasa. Kalau kita peduli kepada orang lain, apalagi kepada keluarga ya. Artinya tuntutan untuk menjadikan mereka baik itu bukan tuntutan orang tua saja, tapi juga masyarakat dan sekolah. Jadi seberapa penting peran lingkungan dan teman-teman yang sehat dalam membantu pembentukan karakter remaja yang kuat dan tangguh itu Bapak? Kalau pertanyaannya kualitatif itu adalah sangat penting. Kalau kuantitatif 100%. Karena apa? Sebagian besar remaja itu hidup dengan mereka. Orang tua kadang jarang hadir, tetapi intensitas orang tua itu perlu. Sehingga kalau kita ingin betul-betul melahirkan remaja yang baik ya pergaulannya, maka kita harus baik di rumah. Ya, untuk menunjukkan bagaimana kita berkomunikasi dengan keluarga, yang itu juga ditiru, yang akan dibawa ke teman-temannya. Sebab apa? Sebab saya yakin bahwa rumah itu adalah apa yang disebut Madrasatul Ula. Jadi sekolah pertama mereka belajar tentang karakter. Kalau ada anak karakternya seperti ini, berarti sebagian dapat dari keluarganya. Membentuk komunikasi sendiri antara orang tua itu kan juga agak sulit kadang ya Bapak. Kadang anak itu kadang takut kepada orang tua sehingga itu tidak mau berkomunikasi Bapak. Jadi untuk solusi untuk seperti agar seorang remaja itu bisa berkomunikasi dengan orang tua, bisa dengan baik berkomunikasi itu gimana ya Bapak? Mungkin ada syarat mutlak yang pertama adalah memposisikan setara. Jangan orang tua merasa benar, tapi membuka diri percakapan dengan anak. Dan saya praktikkan di rumah. Contoh sederhana adalah ketika ada pemilihan presiden di Amerika, saya membebaskan pilihan kepada anak-anak saya. Tetapi yang saya dorong adalah apa alasannya. Misalnya Nabia, anak perempuan saya, dia mendukung Joe Biden. Karena dia lebih ramah dengan komunitas yang terpinggir ya. Kemudian anak lelaki saya lebih cenderung untuk mendukung Donald Trump. Karena apa? Karena dia ingat McDonald, makanan kesukaannya. Nah, mereka merasa bahwa pendapat mereka didengar. Sehingga tidak kemudian dalam posisi
Saya di atas, mereka di bawah. Dalam hal komunikasi ya. Artinya dengan mengajarkan perbedaan itu adalah keniscayaan, sebenarnya kita telah memulai komunikasi yang baik. Tetapi tetap ada batas-batas ya. Saya selalu menyarankan begini, meskipun di rumah kita mempraktikkan kebebasan berkomunikasi, tidak di lingkungan di luar rumah kita. Karena masyarakat itu majemuk. Kata saya pada anak saya, ya harus hati-hati, harus memilah, memilih, dan kemudian menyatakan sikap. Tapi akhirnya, ya, anak yang dibesarkan keterbukaan di rumah, dia di luar juga akan menyenangkan. Karena dia akan sanggup mendengar. Sebab di rumah dia akan didengar oleh orang tuanya. Ya. Menarik sekali Bapak dari pembahasan kita kali ini. Bahwa tekanan dari sosial itu ada dampak positif dan negatifnya sendiri. Justru jika dihadapi dengan kesadaran dan pendirian yang kuat, tekanan tersebut dapat menjadi proses pendidikan diri dalam membentuk karakter remaja yang tangguh, mandiri, dan tetap berpegang pada nilai jati diri mereka. Baik teman-teman pada FM Reborn, pada segmen kedua ini kita akan membahas tentang gengsi sosial. Di era sekarang gengsi itu seringkali menjadi bagian dari gaya hidup konsumtif. Dan banyak remaja yang merasa harus terlihat hebat, keren, atau sempurna di depan teman-temannya. Padahal tanpa disadari, hal itu membebani dirinya sendiri dan menggeser nilai kejujuran dan kesederhanaan. Jadi Bapak bisa dijelaskan apakah sikap gengsi selalu berdampak buruk atau ada saatnya gengsi bisa menjadi pemicu berkembang dan memotivasi diri remaja saat ini, Bapak? Ya, dua sisi itu akan bisa berjalan kelindan ya. Jadi untuk menunjukkan gengsinya, dia kemudian menunjukkan prestasi yang baik. Artinya itu dorongan baik. Tapi kalau kemudian atas alasan gengsi dia mengada-ngada, tidak jujur, itu malah buruk kepada perkembangan jiwanya. Dan biasanya perilaku remaja kan cermin dari masyarakatnya dan orang tua dan guru. Kalau ketiganya itu bekerja sama untuk mewujudkan generasi yang baik, saya pikir kita bisa mengikis sifat buruk itu ya. Dan memang secara psikologis, kalau kita baca ya buku-buku ilmu kejiwaan, pengakuan orang lain itu bagian dari kebutuhan sebenarnya dari manusia. Hanya kemudian fase ini harus dilalui. Bahwa ketika mereka ingin menunjukkan prestasinya, kemudian keberpihakannya, itu lebih kepada aktualisasi diri. Jadi pemenuhan kebutuhan dirinya agar bermanfaat. Jadi jauh lebih murni hanya dibandingkan validasi saja. Oleh karena itu bagi saya tidak ada masalah. Toh kalau kita lihat misalnya kompetisi, kan itu dibuat bukan untuk siapa yang rendah kemudian direndahkan, yang berprestasi kemudian ditonjolkan ya, berlebihan, dan itu juga tidak baik. Jadi bagi saya tetap ada sisi-sisi baik dan buruknya. Hanya kemudian perlahan tapi pasti yang buruk itu akan hilang. Karena sejalan dengan perkembangan psikologinya, orang akan melakukan satu pada puncak dari apa yang disebut dengan aktualisasi diri. Jadi dia menunjukkan dirinya untuk bermanfaat bagi diri dan orang lain. Jadi bukan untuk pujian. Jadi sekarang itu kan banyak ya Pak, tentang maraknya media sosial itu kan sudah besar banget di era saat ini Pak. Terus bagaimana pengaruhnya itu buat untuk remaja saat ini tuh, apakah besar banget atau ya sedang-sedang saja untuk para remaja sekarang ya Pak? Pertanyaan ini mungkin perlu dikhususkan ya. Misalnya apakah lokasinya di sekolah tertentu, di masyarakat tertentu, karena tipikalnya beda. Tetapi secara keseluruhan, kalau kita membaca buku Ancient Generation, itu studi kasusnya seorang remaja yang mengakhiri hidupnya karena dibully di media sosial. Betapa buruk pengaruh media sosial dalam kehidupan remaja. Tetapi pada waktu yang bersamaan, kan kita yang akan mengajarkan bagaimana menggunakan media sosial. Dan sekarang ada banyak negara yang melarang remaja untuk menggunakan media sosial yang usia 15 tahun ke bawah. Karena ini pengaruhnya buruk, mereka belum cukup dewasa untuk tampil di hadapan publik. Karena media sosial cenderung untuk menampilkan diri seorang tidak asli ya.
kan ada beautification, menghadirkan sesuatu yang sebenarnya dia tidak mampu hanya untuk pengakuan. Jadi bagi saya sebenarnya adalah bagaimana para orang tua guru itu mengajarkan juga bagaimana menggunakan media sosial yang baik. Misalnya ada seorang guru, dia menggunakan Instagram untuk menunjukkan buku yang dibaca. Ada seorang guru yang menunjukkan Twitter untuk menunjukkan pandangan-pandangan terkait dengan isu terbaru. Jadi tetap saja yang akan bentuk remaja ini lingkungannya, apakah guru, orang tua, dan lingkungannya. Jadi bagi saya tidak ada masalah media sosial. Kalau kemudian pada akhirnya diatur oleh negara untuk menghindari, itu kan juga keputusan politik. Kalau di Indonesia belum ada kajian yang mendalam seberapa buruk pengaruh media sosial terhadap remaja. Tapi kalau di negara-negara maju itu sudah dilakukan. Dan yang perlu kita tekankan di sini, ternyata media sosial itu menyebarkan FOMO ya, fear of missing out. Kita selalu merasa harus tampil gitu kan. Padahal itu sangat buruk ya. Kan sekali waktu kita memang tidak perlu menunjukkan pandangan karena kita tidak tahu. Iya, Pak. Ya, malah di Oxford Dictionary ada kata baru ya, brain rot. Jadi karena terpapar secara terus-menerus kepada media sosial, maka otak itu makin menyusut, mengkerut, dan itu tidak baik. Ya, apalagi kemudian di dalam media sosial juga ada GPT ya, ya, kecerdasan buatan. Itu menyebabkan orang akan makin tergantung kepada mesin untuk berpikir. Dan itu buruk bagi perkembangan intelektual remaja nanti. Karena mereka tidak akan membaca. Mereka hanya membaca hasil. Oleh karena itu ini tetap tanggung jawab dari banyak pihak. Jadi pemangku kepentingan, negara, sekolah, kemudian wakil rakyat, itu harus betul-betul memberikan perhatian. Karena di negara-negara maju sudah merasakan dampak buruk dari media sosial. Ya. Tapi mungkin ini berbicara lagi dengan AI ya Pak. Yeah. Saya pernah nemu itu di tulisan jurnal atau artikel itu bahwasannya itu kalau orang sekarang itu tidak percaya dengan AI itu 5 tahun ke depan itu pasti akan untuk berpengalaman kerja itu akan sulit Bapak. Yeah. Apakah ya, itu studi kasus mungkin ya. Tetapi saya kan sudah melalui itu. Bagi saya media sosial ya yang kecerdasan buatan ya itu memang membantu, tapi tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Karena saya pernah mengalami sendiri informasi yang diberikan itu tidak betul. Ini contoh saya ya. Saya bikin prompt minta kepada salah satu aplikasi ya kecerdasan buatan itu untuk menjelaskan apa yang saya minta. Ternyata dia menyebut nama saya betul. Kemudian judul buku yang saya tulis betul, tetapi penerbitnya salah. Kota tempat terbitnya salah. Artinya apa? Percaya kepada aplikasi itu menyesatkan. Tetap saja kita perlu melakukan pemeriksaan yang jauh lebih teliti. Dan ingat ya, ada kasus yang jauh lebih menyeramkan sebenarnya. Ada sebuah karya yang sudah melalui proses ujian dan dianggap lulus, tapi ternyata informasinya salah. Apa jawab dia? Loh itu kan dari AI. Jadi jangan salahkan saya AI. Kan ini juga tidak bisa dia mengatakan itu. Dia tetap salah. Karena sumber-sumbernya tidak autoritatif. Makanya saya di dalam bimbingan itu saya tidak membenarkan mahasiswa menggunakan blog, menggunakan Wikipedia, karena tidak melalui proses penyuntingan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya Bapak. Iya. Terus apa langkah yang dapat dilakukan remaja untuk mengurangi sikap gengsi pada saat ini ya Pak? Dan belajar menerima diri dengan lebih tulus itu mungkin ada gimana contoh solusi-solusinya Pak? Ini sebenarnya terkait dengan teori perilaku ya. Yang paling penting itu adalah apa yang disebut dengan mimesis, meniru. Jadi saya pikir remaja akan meniru. Yang ditiru itu adalah mungkin teman sebayanya, kemudian orang tua, figur. Nah, cara kita untuk memfilter pengaruh buruk, tidak bisa ya dihilangkan pengaruh buruk itu. Karena justru itu akan mendewasakan mereka, mana yang baik pada akhirnya. Oleh karena itu, kita harus mendidik anak dengan memberikan contoh atau teladan. Dan itu bisa lahir dari banyak sumber. Misalnya idola mereka. Saya tidak menghalang anak itu meniru idolanya, misalnya Billie Eilish ya. Ya, kalau Anda melihat
ya biografinya Billie Eilish itu banyak yang tidak sejalan dengan norma, tetapi ada sisi lain kritisisme misalnya. Jadi tetap kehadiran orang tua sebagai contoh iya, dan dia tidak menutup anak untuk membuka figur yang dia sukai. Kan ada sisi-sisi buruk dan baik dari orang. Setidaknya kita mengajarkan remaja itu bahwa Anda bisa belajar dari apa saja, dari siapa saja, tetapi yang buruk ditinggalkan, yang baik itu harus ditiru. Itu saja sebenarnya, tidak ada yang lain. Ya. Baik, Bapak. Dari pembahasan tentang gengsi sosial tadi, kita bisa melihat bahwa tekanan untuk terlihat sempurna dan dianggap hebat seringkali tidak hanya memengaruhi pergaulan, tapi juga cara kita melihat diri sendiri. Baik teman-teman, oleh karena itu pada segmen ketiga ini kita akan melihat lebih dalam bagaimana tekanan gengsi sosial itu sebenarnya membentuk karakter seorang remaja. Menurut Bapak, seberapa besar pengaruh tekanan dan gengsi sosial dalam membentuk karakter remaja? Serta ciri-ciri apa yang bisa dilihat dari remaja yang mulai terpengaruh oleh hal-hal tersebut? Ya, saya melihat bahwa ketika mereka sudah bicara muda misalnya, itu kan terkait dengan gengsi, apa yang harus dipakai, apa yang harus dikenakan terkait dengan aksesoris misalnya, kalau tidak sama dengan sebayanya akan menyebabkan rendah diri. Iya, rendah diri. Makanya sebagai orang tua ya harus menyesuaikan, hanya kemudian sekolah harus mengaturnya. Agar tidak kemudian persaingan gaya hidup di sekolah itu menjadi pengaruh buruk terhadap perkembangan karakter mereka. Dan biasanya akibat buruk ya dari ketidakpercayaan diri karena dia tidak bisa menjaga gengsinya ya, setara dengan yang lain, menutup diri, kemudian malas melakukan sesuatu. Nah, ini tentu saja peran orang tua dan sekolah harus hadir. Kalau tidak, akan lebih banyak remaja yang tidak bisa mengembangkan dirinya. Jadi bagi kita kemudian sebenarnya gengsi itu muncul dari media yang pertama, kemudian dari cara hidup orang tuanya dan apa yang masyarakat pertontonkan kepada kita. Oleh karena itu, maka ruang-ruang seperti ini tuh bagian cara kita mendidik remaja sebenarnya. Karena apa? Tema ini menjadi sangat relevan. Jadi yang pertama tentang pengaruh buruk gengsi, yang kedua ciri-cirinya apa? Kan kalau kita sudah mengidentifikasi, kan kita akan mengambil langkah. Misalnya keterlibatan kalian juga itu sangat diharapkan untuk memberikan penerangan kepada para remaja. Misalnya ada momen-momen di mana Anda bisa bicara pengaruh gengsi itu bisa dibenarkan selagi itu hal kebaikan dan tidak berlebihan. Tapi dilihat sebagai persaingan yang sehat. Yang kedua, kalau Anda sudah merasa tidak nyaman, terasing, maka Anda harus bertanya kepada guru BK misalnya. Jadi harus segera diberikan jalan keluar. Kalau tidak, ya remaja kita tidak akan tumbuh sebagaimana layaknya seorang individu yang akan terus-menerus berkembang. Bagaimana caranya remaja dapat menjaga diri dan membangun karakter yang kuat, jujur, serta tidak mudah terpengaruh tekanan lingkungan? Dan seberapa penting peran orang tua atau teman dalam proses tersebut? Ya, sebenarnya kalau kita mengaitkan dengan teori ya, jadi sisi kognitifnya harus diajarkan apa yang baik dan yang buruk. Segi dari psikomotorik dia harus melakukan kegiatan-kegiatan ekstra seperti olahraga dan hobi yang lain. Nah, dari segi afeksi ini penting. Yang ditanamkan oleh sekolah masyarakat yaitu empati. Artinya dia harus peduli dengan keadaan orang lain. Melalui apa? Ya banyak. Kan kalau setiap kegiatan itu salah satunya perlu ice breaking ya. Itu agar timbul empati kepada orang lain. Nah, kemudian peran kita, peran teman juga itu sangat-sangat penting. Karena apa? Karena seseorang itu tumbuh dengan orang lain. Ketika dia salah memilih tempat tumbuh, maka dia akan juga salah menjalani hidup. Nah, ini apa implikasinya? Implikasinya luas. Jadi seluruh pemangku kepentingan, kemudian masyarakat, itu harus melihat ini dengan cermat. Agar apa? Agar bisa menciptakan lingkungan yang baik di masyarakatnya, karena akan mempengaruhi remaja di mana dia tumbuh,
dan kepedulian mereka terhadap perkembangan remaja melalui apa? Banyak kegiatan. Kan selama ini kegiatan di sekolah ya, tetapi kan tidak semuanya dilakukan di sekolah. Di waktu sore misalnya ya, masyarakat harus hadir untuk memberikan mereka kegiatan. Misalnya menyiapkan fasilitas olahraga ya. Kemudian kegiatan yang bersifat hobi ya, ada lomba. Kegiatan-kegiatan bersifat spiritual, di mana remaja ini dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan perayaan. Jadi sebenarnya banyak instrumen yang bisa digunakan oleh kita sebagai orang tua, kemudian mendorong remaja untuk aktif. Kan itu mengaruhi temannya juga. Iya. Kalau misalnya kepengurusan takmir masjid yang remaja itu dihidupkan, itu sudah menciptakan lingkungan yang baik bagi remaja. Karena di situ dia akan bersosialisasi, kemudian belajar kepemimpinan, belajar kemudian menerima perbedaan. Saya pikir itu yang perlu kita perhatikan bersama. Terus Bapak itu kadang kan ada itu seorang remaja dalam circle pertemanannya itu kadang sudah mengetahui bahwasanya ini tuh bukan circle pertemanan yang baik, tapi untuk keluar dari circle pertemanan tersebut dia itu malu. Kadang malu untuk mau berkenalan lagi sama orang atau gimana itu Pak. Jadi untuk solusinya untuk remaja yang seperti itu gimana ya Pak? Ya, ini soliditas kelompok itu memang akan menjadi baik, kadang bisa menjadi buruk ya. Buruknya kalau dia tidak keluar dari circle yang buruk. Kan tetap tugas banyak orang sebenarnya memastikan anaknya gimana, sekolah melihat muridnya gimana. Kan di sekolah ada asesmen. Kan guru juga memperhatikan perkembangan siswa atau muridnya yang remaja itu. Kemudian masyarakat juga pastilah punya mata dan telinga untuk melihat remaja di lingkungan kami baik-baik saja atau bukan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari pertanyaan itu, bahwa selagi kehidupan di masyarakat tuh, kan kita tenang ya, nggak ada perang ya, kemudian tidak ada konflik komunal. Sebenarnya remaja kita itu berpotensi untuk dikembangkan. Hanya kalau kemudian keterlibatan kita tidak utuh, ya misalnya tugas untuk menjaga etika itu sekolah. Orang tua hanya memberikan biaya, itu kan keliru, ya. Masyarakat tidak ambil peduli. Wah itu anak orang, ngapain ikut campur? Bukan ikut campur, ya. Tapi menjadi mata hati masyarakat secara keseluruhan bahwa mereka juga anak-anaknya. Terakhir nih Bapak, apa pesan dari Bapak untuk para remaja yang saat ini agar tetap menjadi dirinya sendiri, tidak terjebak dan terjebak dalam tekanan serta gengsi sosial? Ya, ini pertanyaan yang sangat dalam ya, sangat filosofis. Mereka harus jadi tahu ya siapa dirinya agar tidak melihat yang permukaan itu adalah identitas yang sebenarnya. Jadi manusia itu baik karena hatinya baik. Bukan yang luar. Yang luar itu cenderung palsu. Orang yang hidup dalam kepalsuan dia tidak akan menemukan dirinya. Dan kunci dari hidup itu tahu diri sebenarnya. Iya kan? Iya, Pak. Nah, kemudian nasihat saya kepada para remaja ini, yang pertama itu belajar dengan baik dalam pengertian bukan hanya membaca, tetapi juga belajar itu adalah menerima kehadiran orang lain yang berbeda. Belajar dari masyarakatnya, belajar dari orang tuanya. Kalau itu dilakukan, maka belajar yang sungguhnya telah dilalui. Yang kedua adalah beraktivitas sosial. Jadi saya harap para remaja itu bisa jadi itu bermula dari dirinya, keinginan dirinya, tetapi karena remaja ada kecenderungan ikut-ikutan, ya kita harus mewujudkan suasana bagaimana remaja itu punya aktivitas yang baik, baik fisik maupun psikis. Yang terakhir kepada para remaja, sering melakukan kegiatan, kita menyebutnya tidak kemudian kegiatan intelektual ya, tetapi bahwa remaja harus sering membaca buku, kemudian berdiskusi dengan teman sebayanya tentang isu tertentu. Dan yang terakhir adalah melakukan kegiatan-kegiatan di masyarakat, baik itu yang bersifat sosial maupun spiritual. Kalau semua itu dilakukan, niscaya remaja akan menemukan dirinya dan dia akan meraih masa depannya dengan baik. Luar biasa. Terima kasih Bapak sama-sama. atas pandangan dan penjelasannya yang sangat inspiratif. Serta mengedukasi dan membuka wawasan kita semuanya. Baik sahabat Fada FM Reborn, pada pembahasan kita hari ini,
bisa kita lihat bahwa tekanan dan gengsi sosial memang sulit dihindari. Tapi bukan berarti tekanan dan gengsi sosial itu membuat kita kehilangan jati diri. Justru di tengah tantangan itu, remaja perlu belajar, mengenal diri, berani berkata tidak, dan tidak berpegang pada nilai-nilai yang diyakini. Karena sejatinya menjadi diri sendiri adalah bentuk keberanian yang sesungguhnya. Demikian perbincangan menarik kita dalam talkshow Fada FM Rebound kali ini dengan tema tantangan sosial dalam pembentukan karakter remaja. Semoga pembahasan kali ini kita dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjadi pribadi yang berintegritas tinggi, berilmu dan berakhlak mulia, serta mampu menjaga diri dari tekanan dan gengsi sosial. Saya Faiz Ramzi Pranmuditya dalam Fada FM Rebound pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.